Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membahas satu ceramah dari Ketua Robitoh Alawiyah. Ini ceramah ya sudah lama, cuma di situ ada satu pernyataan yang pada intinya mengatakan bahwa salah satu moyang dari Ba'alawi ini mengatakan bahwa ziarah ke Tarim, mendatangi kota Tarim, ini jauh lebih utama ketimbang menziarahi kota Mekah dan Madinah. Dari pernyataan ini saya tertarik untuk mengkritisinya karena konteks agama dan nas yang mengatakan bahwa Madinah dan Mekah ini adalah kota yang mulia karena ada keistimewaan masing-masing dari kedua kota tersebut. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun, semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan langsung saya tampilkan satu cuplikan ceramah dari apa yang disampaikan oleh Bapak Taufik Assegaf. Video ini durasinya pendek, yaitu saya ambil 30 detik saja. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Muhammad bin Thair Al-Haddad, beliau pernah berkata begini, aku kalau sudah masuk kota Tarim, semangat ibadah luar biasa muncul. Kalau sudah masuk kota Tarim ini, cinta kepada salat tambah tinggi, cinta kepada ibadah tambah hebat. Aku merasakan itu bahkan lebih yang pernah aku rasakan ketika masuk kota Makkah di Madinah. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Ketua Robitoh Alawiyah Pak Taufik Assegaf mengatakan bahwa salah satu wali dari klan mereka ini mengatakan bahwa dengan mendatangi kota Tarim ini mendapat keutamaan yang lebih ketimbang pada saat mendatangi kota Mekah dan Madinah. Tentu pernyataan ini ya tidak salah-salah. Jadi para Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia pun sering menggaungkan kata yang sama, bahwa pada intinya mendatangi kota Tarim, ziarah kota Tarim ini lebih unggul ketimbang menziarahi kota Mekah dan Madinah. Karena ya keturunan-keturunan Ba'alawi yang ada di Indonesia pun menjadi korban doktrin oleh moyang-moyang mereka. Sehingga dengan mengutip dari makalah-makalah moyang-moyang mereka pun, mereka mengatakan bahwa kota Tarim adalah kota yang mulia melebihi Mekah dan Madinah. Dan kitab Ba'alawi yang mengatakan bahwa kota Tarim lebih unggul ketimbang kota Mekah dan Madinah ini ada, yaitu dalam kitab Masra Urawi halaman 279 juz 1. Akan saya baca sebagai bukti bahwa kitab Ba'alawi mencatat bahwa kota Tarim ini kota yang luar biasa. Teksnya akan saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca. Ketika ada kesalahan dalam membaca, mohon diluruskan dalam komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia anisaihi Abdirrahman As-Saqafi an-nafiha aksaro min asyarati alafi waliin waqad syahada kasirun min ahlil kasfi anna rahmata awaluma tangzilu minas samai ala hadhil makbarati sumata umusa irol jihati. Artinya apa? Diriwayatkan dari Syekh Abdurrahman As-Saqaf bahwa terdapat lebih dari 10.000 wali di dalamnya,
Dan banyak ahli kasyaf telah menyaksikan bahwa rahmat pertama kali turun dari langit ini ya di pemakaman yang ada di Tarim tersebut, dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru. Ini menjadi satu bukti. Catatan moyang Ba'alawi ini menunjukkan bahwa golongan mereka ini terlalu mengunggulkan kota Tarim, bahkan keunggulannya kota Tarim ini melebihi kota Mekah dan Madinah. Dan buktinya adalah Syekh Abdurrahman As-Sakop ini mengatakan bahwa kota Tarim adalah kota 1000 wali. Karena di situ katanya terdapat puluhan ribu wali yang terkubur di sana. Dan 80 adalah wali kutub yang terkubur di sana. Bahkan ahli kasyaf ini menyaksikan bahwa rahmat Allah ini pertama kali turun ya di kota Tarim ini. Ini menjadi satu bukti nyata bahwa mereka pengen mengglorifikasi kota Tarim dengan promosi-promosi yang luar biasa, sehingga para jamaah-jamaah Habib pun terkecoh dengan apa yang disampaikan, sehingga cenderung lebih menyukai ziarah ke Tarim ketimbang ziarah ke kota Mekah. Apa yang dikatakan oleh para ahli kasyaf yang mengatakan bahwa rahmat Allah pertama kali turun di kota Tarim, yaitu khususnya di makam-makam para wali ini. Untuk melihat bahwa pernyataan ini benar atau salah, kita cek faktanya. Apakah faktanya bahwa kota Tarim pada umumnya negara Yaman ini adalah negara yang subur, makmur, aman dan sejahtera, sehingga berkah Allah pertama kali turun ya di negara tersebut, dan khususnya di kota Tarim, di kuburan para wali tersebut, kemudian disebarkan atau menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mestinya harusnya kota Tarim, negara Yaman ini adalah negara yang paling kecipratan berkah terbanyak. Mestinya menjadi negara yang subur, negara yang makmur, negara yang sejahtera. Nyatanya kan Tarim, kota Yaman atau negara Yaman ini adalah termasuk negara miskin, kemudian negara yang gersang. Di sana ya tidak aman-aman banget, jauh lebih aman negara Indonesia. Terbukti di sana seringkali terdapat konflik, bahkan di sana ya ada partai komunis, artinya Yaman Selatan itu ya ada komunis, dikuasai oleh komunis. Ketika ahli kasyaf mengatakan bahwa berkah Allah pertama kali turun di kota Tarim, ini terlalu mengada-ada. Mestinya yang paling banyak kecipratan berkah Allah ya kota Tarim, pada umumnya ya negara Yaman. Nyatanya kan antara pernyataan dan fakta lapangan ini tidak sesuai. Berarti ini hanya glorifikasi. Kemudian saya lanjut. Wahukia an Abdurrahman As-Sakhafi wahakahu Asaidu al-Jalilu Abdullah ibnu Ahmad ibnu Abi Bakr ibnul Ustadil A'dhami an ba'di masyayihihi bima kata annahuma qala anna tahtal furaiti al-ahmari raudhatun min riyadil jannah. Telah diriwayatkan dari Abdurrahman As-Sakhafi dan diriwayatkan pula oleh Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Abu Bakar bin Faqih Muqaddam dari sebagian syekhnya di Mekah, bahwa mereka berkata bahwa di balik pemakaman Furaid yang merah itu terdapat sebuah taman dari taman-taman surga. Ini pernyataan yang mencengangkan juga. Jadi dikatakan oleh Abdurrahman As-Sakhafi ini di pemakaman Al-Furaid, di mana para wali-wali Allah yang katanya jumlahnya mencapai puluhan ribu, itu di bawahnya itu terdapat taman surga dari beberapa taman surga. Ini berarti taman surga ini ya satu pindah ke kota Tarim. Ini kan juga pernyataan yang terlalu berlebihan.
Jadi Al-Furaid itu satu nama pemakaman di Tarim yang begitu terkenal. Jadi ada Zambal, ada Furaid. Kalau Zambal itu didominasi eh, pemakaman para habib. Kemudian kalau Furaid ini pemakaman yang katanya para wali Allah, itu ada di pemakaman Furaid. Lah di Furaid itu katanya di bawahnya itu terdapat taman surga dari beberapa taman surga. Ya entah ini maksudnya gimana, yang jelas kan pernyataannya semacam ini. Nah, dari bukti yang tertulis dalam kitab Masra'ur Rawi halaman 279 juz 1 ini apa yang disampaikan oleh Habib Alawi yang ada di Indonesia bahwa Tarim ini keunggulannya melebihi kota Mekah dan Madinah, ini ada dasarnya. Dasarnya ya kitab dari moyang-moyang mereka. Jadi yang terkena doktrin itu bukan hanya para jamaah Habib, termasuk Habibnya sendiri itu ya terkena doktrin oleh moyang-moyang mereka sendiri. Padahal nas hadis, konteks hadis ini menyatakan bahwa kota Mekah dan Madinah adalah kota yang begitu mulia karena punya keistimewaan masing-masing. Saya kutipkan satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kota Mekah adalah kota yang penuh berkah, kota yang mulia. Hadisnya sebagai berikut. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qad wa'ada hadzal baita ayyahujjahu fi kulli sanatin situmi'ati alfin. Fa inna qasu akmalahumullahu azza wa jalla minal malaikati wa inil ka'bata tuhsyaru kal arusil muzaffafati wa kullu man hajjaha yata'allahu bi astariha yas'auna haulaha hatta tadkhulal jannata fayadkhuluna ma'aha. Artinya apa? Artinya Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan bahwa Baitullah ini akan didatangi untuk berhaji setiap tahun oleh 600.000 orang. Jika jumlah mereka kurang, Allah akan melengkapinya dengan para malaikat. Sesungguhnya Ka'bah akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti pengantin wanita yang diarak, dan semua orang yang telah berhaji akan bergantung pada kain-kain penutupnya. Mereka berjalan mengelilinginya hingga memasuki surga, dan mereka pun masuk bersamanya. Ini satu bukti bahwa hadis Rasulullah mengatakan tentang keutamaan kota Mekah, di mana Allah menjanjikan di kota Mekah tersebut dalam setiap tahunnya akan didatangi 600.000 orang untuk menunaikan ibadah haji. Andai jumlah tersebut kurang, maka Allah akan menggenapinya dengan pasukan atau rombongan malaikat agar tercapai 600.000. Nyatanya ya sekarang nyampe jutaan. Ini menjadi satu bukti bahwa kota Mekah ini adalah kota yang dijanjikan oleh Allah atas kemuliaannya, karena di situ adalah ada Ka'bah, dan di situ setiap tahunnya didatangi orang-orang dari seluruh penjuru dunia untuk melakukan ibadah haji. Ini satu bukti bahwa kota Mekah ini mulia. Dan hadis yang mengatakan kota Mekah ini mulia ya, enggak hanya hadis ini, banyak hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa kota Mekah adalah kota yang mulia. Kemudian saya kutipkan satu hadis yang mengatakan bahwa kota Madinah pun tak kalah dengan kota Mekah. Hadisnya sebagai berikut. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu illal masjidal haram. Artinya apa? Artinya Rasulullah bersabda, satu salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, ini lebih baik daripada 1000 salat di tempat lainnya kecuali Masjidil Haram. Nah, ini menjadi satu bukti bahwa Rasulullah mengatakan atau bersabda bahwa salat di Masjid Nabawi ini lebih baik dari 1000 rakaat. Artinya satu rakaat saja di Masjid Nabawi ini jauh lebih utama ketimbang sholat 1000 rakaat di masjid lain. Tetapi kecuali di Masjidil Haram. Ini menjadi bukti bahwa kota Madinah dan kota Mekah adalah kota yang mulia. Kota yang mulia. Dan nas yang mengatakan bahwa kedua kota tersebut adalah kota mulia ini sangat jelas. Nah, ketika kemudian klan Ba'alawi ini membuat satu
pandangan baru, dan kemudian pandangan itu disebarluaskan, digembar-gemborkan bahwa Tarim adalah kota 1000 wali. Di situ puluhan ribu wali terkubur di sana, khususnya di pemakaman Al-Furaid. Kemudian ada 80 orang itu wali kutub yang terkubur di sana, sehingga kota Tarim ini adalah kota yang penuh berkah. Bahkan pertama kali berkah Allah turun ya di pekuburan Furaid tersebut, kemudian menyebar ke seluruh penjuru. Ini sebuah pernyataan yang berlebihan dan tidak berdasar dan tanpa bukti. Karena andai kata perkataan ini benar, tentu Tarim dan negara Yaman menjadi negara yang subur, makmur, aman, dan sejahtera. Karena lebih dekat dari tempat di mana Allah menurunkan berkah. Nyatanya tidak sesuai apa yang diucapkan dalam kitab Masra'u Rawi ini. Maka tak heran ketika para kabib-kabib Balawi kemudian membuat satu pernyataan yang terlalu wah. Bahkan ada yang mengatakan jalan-jalan di kota Tarim adalah guru, sehingga datang ke Tarim saja tanpa belajar ini hakikatnya sudah belajar. Lah, ini sebuah pernyataan yang tolol. Orang yang tidak belajar kemudian hanya dengan datang ke kota Tarim saja sudah disebut belajar, karena jalan-jalan di kota Tarim ini adalah sebuah guru. Ini, nah, saya tak habis pikir dengan cara pandang dari orang-orang Ba'alawi ini. Apakah Ba'alawi ini sengaja membuat ajaran baru untuk menandingi ajaran Rasulullah, tapi dengan berkedok Islam? Karena jika kita kaji, jika kita telusuri, maka ajaran-ajaran Ba'alawi ini pengen membelencengkan ajaran Rasulullah, di mana wali-wali mereka juga tak segan-segan mengatakan seperti halnya apa yang dilakukan Rasulullah, seperti halnya Faqih Muqaddam Mi'raj dalam sehari 70 kali, di mana Rasulullah seumur hidup diberi kesempatan oleh Allah hanya 1 kali. Ini sungguh pengakuan yang wah dan luar biasa. Kemudian jika Rasulullah berhadapan dengan Allah pada saat Mi'raj, ini juga wali-wali Balawi nggak kalah membuat cerita, dan itu nggak satu wali dari Balawi yang berjumpa langsung dengan Allah dan melakukan Mi'raj seperti halnya Mi'raj Rasulullah. Ini berarti pengen membuat ajaran baru, ajaran tandingan Rasulullah tapi berkedok Islam. Kemudian tak jarang Faqih Muqaddam ini dikatakan tidak berjasad, tercipta dari nurnya Allah, sehingga ya kekal. Andaikan saja tidak dikasih makan pada saat sakit, tentu Faqih Muqaddam akan hidup selamanya. Ini ada dalam video Gus Ayes Jazuli kemarin itu. Jadi Faqih Muqaddam itu matinya keselak makanan karena sakit, kemudian dipaksa dikasih makanan oleh anak-anaknya. Kemudian ada suara gaib yang mengatakan, andaikan Faqih Muqaddam nggak dipaksa makan, maka Faqih Muqaddam akan kekal. Nah, ini kan sebuah pernyataan ini tidak bisa diterima oleh nalar, di mana makhluk Allah, hamba Allah, kemudian bisa dikatakan andaikan tidak dikasih makan akan hidup kekal selamanya. Ini apaan? Ajaran Ba'alawi ini ajaran apaan? Stop untuk membohongi Muslim di Indonesia, karena Muslim di Indonesia ini pada hakikatnya cerdas-cerdas dari dulu. Cuma dulu diam. Tapi karena kelakuan Ba'alawi di Indonesia ini semakin kelihatan amburadul dan kelihatan mau menguasai Republik Indonesia, sehingga yang tadinya pada diam maka rame-rame kompak bersuara. Dan saya berpesan kepada Muhibin, jadilah warga negara Indonesia yang baik, jangan menjadi pengkhianat negara. Kita bersatu, kita kompak, usir orang-orang yang ingin merusak rumah kita, karena Indonesia adalah rumah kita. Kita jaga rumah kita agar aman, kita jaga rumah kita agar selalu damai kita tempati bersama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh Muslim di Indonesia.